12 kurang sepakat. Sekarang jam itu, Ya. itu jam berapa anda? Ya. Azan Azan jam 12. jam 12 ya. Lewat 1 ya. Iya. Sudah siap. Maju. Catatan kecil. Takut lupa. Izin, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Banten, yang insyaallah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah senantiasa mendapat kasih sayangnya atau rahmatnya darinya insyaallah, termasuk keluarga, anak cucu, istri, mantu dan keturunan kita semuanya insyaallah. Oleh karena itu, atas nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat takwa yang begitu besar, yang begitu agung daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Karena nikmat tersebut adalah nikmat yang menghantarkan kita, nikmat yang memandu kita untuk kesejahteraan, kedamaian, ketentraman kehidupan kita di alam dunia ini, dan tentunya nikmat iman dan nikmat Islam juga yang menghantarkan kita untuk kebahagiaan kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat insyaallah. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, sudah sepatutnya kita mensyukuri atas nikmat-nikmatnya, tentunya dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kelak yaumil mahsyar, setelah kita nanti dibangunkan di yaumul ba'ats, kita akan mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma insyaallah. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Agung Al-Ittihad yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana biasa sebelum melaksanakan khutbah Jumat, kami selaku Ketua Harian DKM Masjid Agung Al-Ittihad menyampaikan beberapa maklumat atau informasi. Yang pertama, kami informasikan bahwa waktu azan Jumat atau azan zuhur pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 insyaallah pada pukul 12:01. Ada beberapa menit lagi
Oleh karena itu, kepada kaum muslimin khususnya yang masih berada di kantor, yang masih berada di rumah, di toko, di tempat-tempat kegiatan yang lainnya, mohon untuk segera meninggalkan kegiatan-kegiatan tersebut dan mohon segera untuk hadir di Masjid Agung Al-Ittihad untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Kemudian kami himbau juga, kami informasikan yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada sholat Jumat ini, insya Allah guru kita, ustadz kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz Bapak Kiai Haji, Bapak Doktor Kiai Haji Sopyan Rosada MA. Sekali lagi, yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Doktor Kiai Haji Sopyan Rosada MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian juga muadzin, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita juga, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Taufik. Alhamdulillah pelaksanaan sholat Jumat insya Allah akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana biasa, setiap Jumat minggu pertama kami punya kewajiban untuk melaporkan kas DKM Masjid Agung Al-Ittihad. Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan. Laporan keuangan Masjid Agung Al-Ittihad Tangerang bulan Juli 2026. Yang pertama adalah saldo sampai dengan bulan Juni dan kas DKM personal masjid di Bank Syariah. Saldo yaitu Rp2.640.000. Kemudian saldo yang mengendap di Bank Syariah, Bank BJB Syariah, kemudian Bank BSN Syariah. Tentunya ini para jamaah yang menginfakkan rezekinya melalui yuris, ya. Alhamdulillah. Ini ada dari Bank Syariah 11.500.000, kemudian dari Bank BJB 4 juta, dan dari Bank Syariah BSN Syariah 500.000. Jumlah dana kas di bank sampai bulan Juli adalah 16 juta rupiah. Kemudian kas DKM personal umum di Bendahara dan Bank BRI 5.500.000. Kotak penitipan sendal dan parkir 16 juta. Jumlah kas DKM personal umum bulan Juli adalah 21.500.000 rupiah. Pendapatan bulan Juli dari kotak parkir utara selatan 24.966.000. Kotak amal sholat Jumat 5 kali Jumat 9.872.000. Kemudian infak sedekah bulan Juli 770.000. Kotak infak sedekah kaca bulanan bulan Juli 15.100.000. Jumlah pendapatan keseluruhan bulan Juli adalah 50.708. Sementara pengeluaran pembayaran imam, bilal dan sholat 5 kali 5.750.000. Pengajian majelis ta'lim perempuan 1.500.000. Pengajian kitab kuning Selasa pada Zuhur yang dipimpin oleh Kiai Burhan 400.000. Kemudian yasinan malam Jumat 1.250.000. Kemudian yasinan malam Jumat, Asmaul Husna malam Rabu 400.000. Kemudian sholat subuh bersama atau berjamaah, ya, seluruh pengurus 1.179.000. Kemudian bisaroh imam, bilal dan staf 16.290.000 termasuk khatib. Kegiatan personal umum bulan Juli, perawatan kebersihan 1.416.200. Biaya personal umum staf DKM 19.992. Kemudian jumlah pengeluaran 49.598.000.
Saldo kas 3.840.000 rupiah. Kemudian di kas bank yang tadi saya sampaikan 30.500.000 dan totalnya sampai bulan Juli adalah 41.340.000 rupiah. Bendahara 1 Bapak Haji Ade Fahmi, kemudian Bendahara Umum Bapak Haji Subowo di Tanah ini, dan Ketua Harian DKM Agung Al-Ittihad Haji Ujad Sujadi SAG MPD di TAT. Nanti untuk lebih jelasnya akan kami tempel di papan pengumuman depan, sehingga nanti bapak-bapak atau jemaah bisa melihat di papan pengumuman. Mohon nanti koreksinya supaya kami nanti akan menjadi pelayan yang lebih baik lagi kepada para jamaah. Berikutnya, insya Allah hari ini mu'alaf sudah ada ya, tapi sudah berikrar kemarin di kantor MUI. Hari ini kita akan tasyakur binimah ya, mu'alaf kita yang dikoordinasi oleh Bapak Haji Taufik Butok. Kemudian berikutnya insya Allah hari ini ada Jumat ganteng ya, Jumat ganteng, Jumat berkah, Jumat sehat. Nanti bapak-bapak yang akan meriksa kesehatannya bisa di bagian depan sana. Kemudian Jumat ganteng kaitannya dengan cukur mencukur, yang mau cukur juga ya bisa di sana. Dan Jumat berkah, alhamdulillah nanti setiap Jumat ya banyak yang kirim, ada sekitar 300 box yang hari ini mengirim. Kami aturkan terima kasih kepada Haji Agus Rusbana yang hari ini mengirim nasi box ya ke Masjid Agung. Jazakallah khairan katsira. Kemudian insya Allah kami informasikan, mohon nanti kehadiran besok ada haul di Masjid Kalipasir ya dari jam 8 sampai dengan jam 12. Insya Allah Pak Wali Kota dan rombongan yang lainnya akan hadir di Masjid Kalipasir. Berikutnya insya Allah Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang akan menyalakan mauludan sebagai tradisi. Kita akan mengarak gunungan, kita akan mengarahkan di pura-pura yang isinya makanan, minuman, sayuran dan sebagainya dalam rangka melestarikan budaya ya, kolaborasi antara Masjid Agung, Masjid Al-Azam dan Masjid Kalipasir. Dan insya Allah nanti akan dihadiri oleh ketiga pemimpin daerah, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangsel dan Bupati Kabupaten Tangerang insya Allah. Untuk itu mari kita makmurkan masjid kita, Masjid Agung Al-Ittihad, semoga menjadikan masjid kebanggaan kita semua. Demikian kami haturkan terima kasih, dan mari kita sama-sama hadiahkan Fatihah kepada para jemaah yang telah mendermakan rizkinya, baik melalui kotak Jumat, kotak yang standby, kotak kaca, atau melalui kruis ya, langsung kirim dengan HP-nya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rizki yang makmur dan barokah, dan mudah-mudahan keluarga jamaah yang sakit ya, yang kurang sehat, Allah sehatkan, Allah pulihkan sehingga dapat beraktivitas kembali dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadhihinya wali kulil salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir ada yang terlupa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Haji Sukmawati yang telah mensodakohkan, menghibahkan kulkas dingin ya, sehingga nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau minum air sejuk, air dingin, silahkan gratis ya. Alhamdulillah sudah ada 2 yang mengirim kulkas dingin ya, mau ngopi, mau ngeteh, silahkan, gratis semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat tema khutbah hari ini, temanya yang dibuat oleh Pak Yai tentang menyambut UTRI ya,
punten tadi katakan. Alhamdulillah air dingin gratis, kopi teh gratis disiapkan. Mantap. Kapungkur merebutnya sambil dagang, kawalat akhirnya mah ya, ada masalah terus diistirahatkan gitu. Alhamdulillah kurang ulah baik ulah mau berkah dia bener baik itu panahnya kalibat eta dan pinjam kali terlibat pinjol akhirnya nagih ke kita nagih ke eta dan manajemen lain seetik minyak nyandak bisa banyak. Dietakan iya kok kirim sampai langsung dipakai kurang ngarah atau hanya Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli Allahumma rabb hadhihi dawatit tamah. Masyaallah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمال. أشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المفضال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحلال. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم فهو أصدق القائلين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku, jamaah Jumat Masjid Agung Al-Ittihad yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah. Kepadanya kita tertunduk, kepadanya kita taat, kepadanya kita mengabdi sepanjang masa. Salah satu pengabdian kita adalah duduk sama rendah dengan niat takwa, berdiri takbir mengumandangkan jati diri jiwa kita di hadapannya, dan kalimat Allahu Akbar. Tiada kebesaran di seluruh jagat raya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikanlah Jumat kami hari ini salah satu Jumat yang Kau ridhai, yang hikmah dari Jumat ini mengampunkan seluruh dosa dan kehilapan kami, memuliakan kedudukan ayah dan ibu kami, menjadikan kemuliaan bagi guru-guru kami, menjadikan ketegasan, keadilan, kemuliaan bagi bangsa dan negara kami, dan mensejahterakan masyarakat kami dunia dan akhirat. Karena izinkanlah kami ya Allah pada hari ini menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi-Mu yang paling mulia, Rasul-Mu yang sangat agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, jamaah Jumat yang diridhai Allah, judul kecil yang disajikan oleh pengurus Masjid Agung Al-Ittihad kepada khatib sebagai tausiah untuk pribadi khatib, nasihat untuk khatib, adalah menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan berkarya dan beramal. Saudaraku, bahwa hari ini kita berada di minggu akhir bulan Safar. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Rabiul Awal. Di sisi lain, di bulan Masehi kita sudah masuk dalam tanggalan bulan kemerdekaan. Maka tentu bulan kemerdekaan kita tahun ini, tahun yang ke-81, tahun yang paling sempurna dalam hitungan angka-angka. 9 kali 9. 8 tambah 1 adalah 9. Angka 9 ini adalah angka sakral bagi nilai kemerdekaan rakyat Indonesia. Maka dengan izin Allah, Allah juga lebih mensakralkan lagi kemerdekaan kita dengan membersamai hari kemerdekaan ini bertepatan dengan bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bangsa ini yang dulu pernah dihadiahi kemerdekaan oleh Allah di bulan yang paling suci, bulan Ramadan, berjalan panjang dengan berbagai cerita sejarah dari masa ke masa yang akhirnya lahir semua di antara kita. Sebagian dari para pejuang bangsa ini telah kembali kepadanya. Buktinya adalah kesuburan tanah dan tumbuhan yang tidak pernah berhenti adalah merupakan bagian dari darah yang menjadi doa dari leluhur dan pejuang kita. Oleh karenanya, momentum yang ke-81 ini, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara sekalian, bahwa para ulama memandang kemerdekaan ini dari berbagai aspek ilmu syariah. Salah satu puncak kemerdekaan dalam pandangan filsafat hukum Islam adalah hurriyatul aqaid. Kemerdekaan berakidah. Merdeka artinya bebas melakukan segala sesuatu
Namun lawan dari kebebasan adalah kehambaan. Maka di dalam Islam berbeda hamba Allah yang merdeka dengan hamba sahaya dalam konteks ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kemerdekaan lawan dari hamba sahaya. Merdeka berarti juga lawan daripada perbudakan. Merdeka di hadapan Allah, kita hanyalah budak dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita adalah abid, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Sementara makna lain dari abid adalah hamba sahaya miskin papa dan hina dina. Oleh karenanya yang dimaksud dengan al-hurriyatul aqaid, kemerdekaan berakidah, adalah orang yang merdeka hidupnya dari pengaruh bangsa manusia, pengaruh kebendaan, pengaruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengatur hidup dia. Tidak ada satupun makhluk yang membuat dia tertunduk kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anah hanya kepada Allah. Namun antar sesama manusia kita harus bertawun, harus saling tolong menolong dan bantu membantu. Kalau Allah memberikan kemerdekaan kepada kita, memilih Allah sebagai Tuhan adalah puncak tertinggi dari sebuah kemerdekaan, maka menjaga kemerdekaan yang pertama adalah kita menjaga aqidatul Islamiyah yang telah diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan ada satu bentuk kehidupan, satu benda dan materi, satu kekuatan dan kekuasaan yang menggeser kemerdekaan batin kita untuk menerima makhluk sebagai Tuhan. Kekuasaan manusia untuk mengatur sesama manusia adalah bagian dari perintah Allah. Oleh karenanya, di samping kita memerdekakan diri kita dari pengaruh-pengaruh taghut, pengaruh-pengaruh kemunkaran, kita juga mengulurkan tangan kita untuk membantu memerdekakan saudara kita dari kekufuran, untuk membantu memerdekakan kita dari kekafiran, untuk membantu saudara kita dari kemusyrikan. Maka Masjid Agung Al-Ittihad bersama Majelis Ulama Kota Tangerang, Masjid Al-Azam dengan Masjid Kalipasir membentuk sebuah lembaga. Lembaga itu Mu'alaf Center. Mu'alaf Center yang dibangun itu salah satunya adalah memberikan kemerdekaan bagi manusia untuk tetap berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-hurriyatul aqwal, kebebasan untuk berkata, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat, berkata, berbicara, ada aturan mainnya, ada tata cara dan sopan santunnya. Maka apabila kita ingin menyampaikan sebuah pendapat, ingin menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang yang baik, maka diwajibkan melakukan cara-cara yang baik. Berkata adalah bagian dari ibadah, sebab ucapan merupakan rukun dalam setiap ibadah. Orang tidak berucap, maka batal rukun qaulinya. Suratul Fatihah diucapkan, maka sah ibadahnya. Ketika Fatihah tidak diucapkan, maka batal ibadahnya. Oleh karenanya itu, apabila kita ingin berkata tentang kebenaran dan kebaikan, al-hurriyatul aqwal, kemerdekaan berkata, hendaklah berpedoman kepada suratul Fatihah. Sebelum kita menyoroti kekurangan, kelemahan orang lain, sebelum kita melakukan upaya untuk menghinakan orang lain, hendaklah kita memuji dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Memuji kepada Allah bahwa setiap makhluk yang diciptakan di muka bumi adalah merupakan bagian dari pujian-pujian Allah. Oleh karenanya, pemerintah Kota Tangerang bersama dengan para ulama, bersama dengan para dai, bersama dengan para pengusaha, bersama dengan para politisi, bersama dengan para ekonom, bersama dengan para pemuda, bersama dengan masyarakat Kota Tangerang, ingin menunjukkan bukan hanya di hadapan manusia, tapi ingin menunjukkan di hadapan Allah tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara bersama membangun kota. Bersama membangun kota dalam konteks kemerdekaan adalah bagaimana kita mampu menjalin satu kerjasama dengan berbagai potensi yang kita miliki, sehingga Kota Tangerang bukanlah lembaga kecil yang dilihat oleh orang lain, tapi Kota Tangerang adalah kota sejarah yang pada zamannya terdahulu mengibarkan bendera merah putih dari berbagai sisi. Bangsa kita, bangsa Indonesia,
Wilayah kita, wilayah Kesultanan Banten dan Keresidenan Banten. Dan Tangerang sebagai satu soko guru dari sebuah dakwah Islamiyah sejak tahun 1472. Pada saat Banten belum berdiri menjadi kesultanan. Pada saat Demak runtuh, kota Tangerang memilih dakwah Islamiyah sebagai cara menyusun rasa syukur kepada Allah untuk memberikan kemerdekaan bagi setiap mereka yang belum berakidah. Kali Pasir yang sekarang kita kenal sebagai masjid tertua di kota Tangerang adalah tanda sejarah yang nyata. Masjid Al-Ittihad bersama perjuangan ulama-ulama di Gerendeng, zaman Arya Wangsadikara, sebagai cucu dari Raden Soleh, Raden Santri yang pernah menjadi ulama besar dari Trah Cirebon, dari Trah Pasundan, menggiring para ulama-ulamanya. Mereka melepaskan jabatannya sebagai seorang raja. Prabu Gesan Ulun membuka jabatannya seorang raja. Dia memakai pakaian biasa, mengajarkan kepada putranya Wiraraja I, mengajarkan kepada cucunya Wiraraja II, mengajarkan kepada keturunannya bahwa setinggi-tingginya derajat bukanlah pangkat seorang raja, setinggi-tingginya kemakmuran bukanlah harta benda, tapi seindah-indahnya kemakmuran adalah bersama saudara menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini kemerdekaan yang hakiki yang harus dimiliki oleh kita sebagai penerus perjuangan bangsa di kota Tangerang dengan membangun kota berdasarkan akidah Islamiyah. Inilah bentuk tanda syukur kepada Allah. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, Allah akan menambah nikmat bagi kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, di dalam satu asar sahabat berkata bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang-orang yang rugi. Sedangkan orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang Jumat yang mulia. Maka pada akhir khutbah Jumat ini, khatib sebagai hamba Allah yang dhaif mengajak kita semua untuk menyamakan jiwa kita di hadapannya, untuk menyatukan pikiran kita bersimpuh dalam kekuasaannya, membangun bangsa yang sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Adalah dibutuhkan kekuatan akidah Islamiyah, dibutuhkan kekuatan masyarakat yang menjadikan akidah sebagai landasan utama untuk terus mendukung kelestarian dan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak mudah mendapatkan kemerdekaan. 350 tahun kita berada di dalam tangan penjajah. 80 tahun yang lalu Allah memberikan kepercayaan kepada bangsa ini untuk merdeka dari tangan penjajah. Lalu kita berusaha mengembalikan bumi yang telah hancur, yang telah dirampas oleh para penjajah dari titik nol, melintasi sampai dengan 10 pemimpin bangsa. Maka kalau ada kekurangan di sana sini, ada kelemahan di sana sini dalam membangun bangsa, ada kekurangan di sana sini dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan salah seorang pemimpin, tapi Allah sedang menakar kekuatan akidah ujian kepada kita. Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah bahwa sebenarnya kemerdekaan yang sebenarnya bukanlah datang dari sekadar ucapan, tapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل علينا قرآنا
هدى للناس وبيانا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أقوى الأمة إيمانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى الخير أعوانا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والضراء والمنكر والفتنة والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صلي فرض الجمعة ركعتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع المتوضعين وسجودنا سجود المتضرعين ونياتنا نية المخلصين وقيامنا قيام الخائفين وأعمالنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء والصالحين وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين وسن غدا في زمرة الأولياء يا الله يا رب العالمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجماعتنا ولكافة المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم يسر حسابهم ويامن كتابهم واجعل القرآن ودعانا شافعا وشاهدا لهم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah. Ya. Lemah salah.